teman Skambal 2 TV yang hijau kali. Masih bersama dengan Iwan Batak. Dan beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, beberapa detik lagi, pertandingan perdana PSMS Medan lawan Tiga Naga akan berlangsung. Dan kalau nggak salah disiarkan di video.com. Aku nggak tahu berbayar atau yang gratis ya. Kalau gratis ya beli paket lah kita, karena harganya aku nggak gitu tahu, tapi ada kawan kok yang punya. Jadi kita gratis. Oke, dengan kita akan memperkenalkan 26 pemain yang akan mengiringi langkah PSMS Medan untuk menuju Liga 1. Amin. Kita mulai dari posisi penjaga gawang alias kiper. Yang pertama dengan menggunakan nomor punggung 1, siapa lagi kalau bukan Herlian Arif Laksono. Tepuk tangan lah. Wih, gitu. Dimana Herlian Laksono saat ini berusia 29 tahun, penjaga gawang yang sudah 2 musim juga di PSMS Medan. Kita harapkan bisa memberikan kontribusi positif juga ya kan. Yang kedua, penjaga gawang yang kedua dengan menggunakan nomor punggung 20, siapa lagi kalau bukan Abdul Rohim, berusia 29 tahun juga, seorang tentara juga. Mudah-mudahan juga bisa memberikan mental positif kepada rekan-rekan yang lain, karena kita nggak usah ragukan juga ya kan bagaimana mental dari seorang Abdul Rohim. Kiper yang ketiga dengan nomor punggung 33, siapa lagi kalau bukan M. Sendri Johansa, dimana kiper ini banyak juga memberikan penyelamatan apalagi ketika laga uji coba lawan Persiraja Banda Aceh di Aceh juga hampir gol, bisa terbang dia mama ya kan, nggak gol ya kan. Saat ini beliau berusia 28 tahun, lahir pada tanggal 11 bulan Juni tahun 1993. Itu adalah 3 kiper kita dengan Skambal 2 TV. Naik lagi kita ke depan daripada kiper, siapa lagi bukan defender keras kita dengan menggunakan nomor punggung 29, seorang army juga, siapa lagi kalau bukan Joko Susilo. Joko Susilo berusia 25 tahun, lahir pada tanggal 10 bulan Januari di tahun 1996. Yang kemudian anak Medan juga, bersinar juga di Medan, siapa lagi kalau bukan Gusti Sandria, menggunakan nomor punggung 6, sering diposisikan sebagai bek kiri juga kan. Beliau sudah berusia 26 tahun. Beliau lahir pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 1995. Udah lewat ulang tahunnya. Bos kita minta lagi potong-potong kue ya. Kemudian panggilannya kalau Instagram itu Wigi 3. Siapa lagi kalau bukan Wiganda dengan menggunakan nomor punggung 3. Nah, Wiganda sendiri bisa dikatakan seorang back yang rajin overlapping. Mudah-mudahan overlapping beliau bisa menghasilkan sesuatu untuk PSMS Medan. Kemudian anak Maluku Utara dengan nomor punggung 79, siapa lagi kalau bukan Hamdi Sula. Ini beberapa kenapa dimasukkan defender, mungkin kalian nanya ya kok defender nih. Ya karena dalam beberapa laga beliau Coach Ansari kayaknya lebih percaya beliau dari belakang, dari baik posisi back kiri maupun back kanan ketika misalnya ada yang cedera untuk back kita. Jadi punya tenaga, punya kecepatan juga. Mudah-mudahan jauh dari cedera ya kan, pemain yang keren. Hamdi Sula. Kemudian nomor punggung 55 punya usaha kafe ya, namanya Skata Kopi. Siapa lagi kalau bukan Rizky Abdiansa. Ini juga seorang army ya, dongan-dongan. Keren. Kemudian menggunakan nomor punggung 88. Jadi kutanya, kenapa nomor punggung 88 kau pakai? Ya bang, karena 88 itu adalah tanda keberuntungan buat aku. Waduh, ini adalah M. Hari Fatwa Nasution, berusia 21 tahun, lahir pada tahun 2000. Jadi pas dia anak milenial. Kemudian sering ditunjuk menjadi kapten, siapa lagi kalau bukan Saiful Ramadan menggunakan nomor punggung 4. Wah, ini kok udah kayak apa ya? Janiti di Inter Milan. Wah, keren. Janiti 4 ya? Oh, udahlah kalau salah minta maaf buat Intermisti.
Jadi sering ditunjuk menjadi kapten, dan beliau termasuk pemain yang berusia di atas 30 ya, salah satu, jadi bisa dikatakan pemain senior juga. Beliau sudah berusia 32 tahun dan beliau kelahiran tahun 1989. Setelah itu ada juga yang sudah hampir 3 musim juga di PSMS Medan, siapa lagi kalau bukan Afiful Huda, menggunakan nomor kesayangan dia, nomor punggung 5. Punggung 5 itu kalau di AC Milan Kusta Kurta zaman dulu. Kemudian si ganteng sudah centang biru Instagramnya, siapa lagi kalau bukan M. Sabila, mantan pemain Persib, juga pernah bersama dengan Gojo di Persib Bandung menggunakan nomor 94. Dan informasinya dari dongan-dongan skambal yang ada di Palembang, beliau itu banyak menjadi perhatian ketika di hotel, dan memang parasnya oke, ini macam. Oke, itulah dia pemain-pemain belakang kita, defender kita. Kemudian dengan skambal 2 TV, kita akan masuk ke posisi tengah, posisi gelandang yang tentunya akan menjadi komposer, akan menjadi dirhen untuk bagaimana bertahan dan bagaimana menyerang. Langsung saja yang pertama adalah pemain terbaik di Liga 2 di tahun 2018, siapa lagi kalau bukan Iksan Pratama dengan menggunakan nomor punggung 23. Kenapa nomor punggung 23? Karena dia bilang dia suka dengan David Beckham. Wow, keren. David Beckham 23 ya kan. Ketika dia AC Milan, AC Milan lagi. Kemudian pemain satu ini udah ada meme lucu-lucunya bersama dengan Tuyul dan Mbak Yul. Padahal wajahnya agak-agak gahar, tapi ternyata orangnya kocak kali, sumpah kocak. Siapa lagi kalau bukan Eka Hera menggunakan nomor punggung 18. Kemudian ini adalah anak Kampar, anak Riau. Jadi anak Riau itu kan di musim lalu banyak anak Riau juga ya, seperti Argon. Kemudian yang main di AHA Pati. Kemudian ada juga yang main di PSBS, si Denny Black. Nah, ini beliau nih adalah pendatang baru juga. Nomor punggung 9 dipakainya, gelandang pakai nomor punggung 9, luar biasa. Biasanya striker kan, ini dia. Siapa kalau bukan Yudi Aditya Pratama, mainnya box to box, keren. Punya shooting yang oke juga, beberapa kali bisa memberikan kesulitan buat kiper tim lawan. Kemudian siapa lagi, ini juga orangnya sekocak daripada Eka Hera, nomor punggung 44, pemain tim nasional Indonesia, Gede Sukadana. Kayak mana ya kan namanya, Bunda Sukadana, apa nggak cepat orang suka sama dia kan. Salah satu pemain senior juga di PSMS Medan saat ini, kalau nggak salah usia beliau itu sudah ada kisaran 35 tahun, sebagai seorang midfielder yang tentunya umpan-umpan beliau juga harus kita akui dalam beberapa latihan itu sangat tepat sasaran, ciamik lah bisa dikatakan umpan-umpan dari Sukadana tersebut yang membuat kita menjadi tersuka-suka dengan beliau. Keramahannya juga boy, ramah beliau. Kemudian pemain yang sangat baik sekali, sholatnya nggak pernah aku tengok itu untuk ditinggalkan, Eli Nasoka dengan nomor punggung 93, orang yang kalem, keren, aduhai. Kemudian pemain yang digadang-gadang bisa menjadi metronom di lini tengah kita, siapa lagi kalau bukan Abel Takinardi dengan menggunakan nomor punggung klasik, seorang gelandang ya, nomor punggung 8, salah seorang pemain muda juga yang diambil, beliau pernah juga di Barito. Jadi bisa dikatakan mudah-mudahan para gelandang ini bisa menjadi efek, bisa menjadi metronom, bisa menjadi pembeda ketika kita diserang, dan bisa menjadi pencari solusi untuk memberikan umpan kepada para striker, atau bahkan dirinya sendiri bisa untuk menjadi goal getter untuk membantu kemenangan buat tim kita. Kita masuk ke lini depan. Lini depan ini adalah tugas yang menceploskan gol, dan bahkan semuanya menurut aku para striker yang ada ini sudah menciptakan gol di segala partai uji coba yang sudah dijalani oleh PSMS Medan. Yang pertama, pernah bermain untuk Sulut United, pernah mendapatkan panggilan tim nasional dari Indra Safri. Siapa lagi kalau bukan pengguna nomor 97, Ilham Fatoni. Orangnya kocak juga nih, Fatoni.
Kemudian, kalau ini awal bisa cakep lagi ya kan. Anak Medan punya barang kesayangan kita semua, sangat ramah sekali apalagi dengan Skambal. Dia sering habis bayar Kutesti. Rahmat Hidayat, pengguna nomor 99. Kemudian striker yang bisa dikatakan, habis ini aku akan sebutkan ada 3 mantan dari Produta. Saat ini striker yang sering diprod juga menjadi striker 9. Siapa lagi kalau bukan Viwi Dwipan dengan menggunakan nomor punggung 15, nomor kesayangan beliau. Satu lagi alumni dari Produta, siapa lagi kalau bukan Gojali Siregar, nomor punggung 77, yang Ezequiel aja terbantu dengan adanya umpan-umpan dari pemain lincah satu ini. Kemudian nomor punggung 21, namanya sering diplesetin, Nana Asripin. Awal-awal dibilang aspirin. Padahal Nana Asripin. Gol headingnya ketika melawan PSPS keren banget. Gol heading sambil terbang ya kan mama. Gol. Kemudian nomor punggung klasik seorang striker, siapa lagi kalau bukan Rizky Sena, pengguna nomor punggung 10, bak Messi, Ronaldo Brazil ya, di pertama-tama di Inter Milan. Kemudian pemain naturalisasi kita, siapa lagi kalau bukan Mamado Hadi Beri, menggunakan nomor punggung 7, selayaknya David Beckham. Wow, keren. Atau karena nomor punggung 9 udah diambil kali ya sama Ditya, tapi ya whatever, yang penting intinya dia adalah seorang striker yang menciptakan gol tendangan jauh dan bisa mengkanvaskan PSPS. Dan habis itu PSPS ganti pelatih. Waduh, bahaya. Kemudian anak Papua yang kayaknya ntar lagi punya KTP Medan ini, karena yang lain pemain pulang dia tetap di Kebun Bunga. Siapa lagi kalau bukan Yohanis Nabar dengan menggunakan nomor punggung 91, dan bahkan Pak Edi sudah sering bilang sama dia, udah kau bawa istrimu kemari. Itulah dia dongan-dongan 26 pemain PSMS Medan yang akan coba membantu, mudah-mudahan amin, membantu PSMS Medan untuk masuk ke Liga 1. Dan informasinya juga di PSMS Medan sendiri banyak army ya, selain staf kepelatihan itu, yang army itu kan coach atau tulang Saragi itu juga merupakan seorang militer juga. Kemudian Abdul Rohim juga seorang polisi militer kalau nggak salah. Kemudian Rizky Abdiansah juga seorang polisi militer. Kemudian Joko Susilo juga seorang polisi militer. Kemudian Viwi Dwipan juga menggunakan seorang seorang tentara juga. Joko Susilo tentara ya. Aku kayaknya sama-sama Pak Edi ya, Kostrad ya kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf tanpa menyepelekan arti daripada keluar biasaan, disiplin dan totalitas dari Tentara Nasional Indonesia yang baru ulang tahun juga kemarin ya. Ya, Wibers JTNI kami. Jadi kalau setiap jumpa sama tentara-tentara ini selalu Sukadana akan bernyanyi Turposo. Dan tidak lupa pemain termuda kita di skuad PSMS kali ini adalah M. Hari dengan usia 21 tahun, dan yang paling tua itu berusia 35 tahun yaitu Mamado Hadi Beri, itu 35 tahun usianya. Kemudian Igede Sugardana 34 tahun, aku salah tadi, 34 tahun. Jadi yang paling tua adalah Beri. Kemudian Nanang Asripin 33 tahun. Kemudian Yoga Eka Hera 32 tahun. Wiganda sudah 30 tahun juga. Kemudian Afiful Huda sudah 30 tahun, Rahmat Hidayat sudah 30 tahun. Jadi paling senior itu kembali adalah Muhammad Hadi Beri. Yang kedua adalah Igede Sukadana. Kemudian kapten kita Saiful Ramadan di 32 tahun usianya. Jadi mudah-mudahan komposisi junior, senior dan pemain muda seperti Sandy yang usia 23 tahun ini bisa gacor. Gitu aja dengan. Jadi itulah dengan 26 pemain PSMS Medan. Mudah-mudahan PSMS Medan bisa mengalahkan 3 naga dan bisa memberikan prestasi, yaitu PSMS Medan Liga 1. Salam dari Skambal 2 TV. Ijo kali.